Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sudah disiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang harus di kertas sama alat gambar aja ya. Alat gambarnya bebas, mau pakai pensil, mau pakai pulpen, markers, atau pakai cat juga boleh, bebas. Kamu ngeblur Jack di belakang. Oke, kita mulai aja langsung. Hari ini saya akan perkenalkan tentang yang namanya observation art. Apa itu observation art? Observation art itu apa ya? Kita membuat karya seni dari hasil kita mengobservasi sebuah objek. Ada yang tahu observasi itu apa? Ada yang tahu apa itu observasi? Apa Zek? What is observation? Observation. I don't remember. Ada yang tahu nggak observasi itu apa? Silakan open mic aja. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah. Ada yang tahu apa itu observasi? Apa Jack? What is observation, Jack? I don't know. Oh, your phones? No. Ada yang tahu observasi itu apa? Silakan open mic aja, nggak usah malu-malu ya. Aku mau dengar suaranya nih teman-teman nih. Cek. Ayo, siapa yang bisa jawab apa itu observasi? Apa aku nggak kedengeran ya suaranya ya? Bentar. Teman-teman bisa dengar suaraku nggak? Bisa kok, bisa. Tapi observasi. Siapa yang mau jawab apa itu observasi? Ada yang mau jawab apa itu observasi? Coba di chat kita lihat. Oh, belum ada yang jawab nih. Ayo jawab dong, siapa? pengamatan. Apa? Pengamatan. Pengamatan, yes, betul. Jadi kita mengamati sebuah benda, mengamati sebuah objek, apapun itu ya, mau pemandangan misalnya, atau benda-benda di sekitar kita, atau apa aja. Jadi observation art artinya kita menggambar atau membuat hasil karya, apapun itu, gambar, lukisan, dan lain-lain, gambar sculpture juga termasuk, dari hasil pengamatan kita terhadap sebuah objek. Jadi kita ngamatin dulu objeknya, gitu kan? Kita perhatikan dulu detail-detailnya, apa aja sih yang terkait sama si objek itu. Nah, setelah itu baru kita gambarkan, baru kita buat karya dari situ. Nah, observation art itu juga dikenal dengan istilah draw from life. Jadi benar-benar kita dari apa ya, our real life gitu. Jadi real life drawing atau painting. Berbeda dengan impressionism ya. Kalau impressionism itu dia draw from life juga, tapi dari hasil apa sih itu namanya? Dari hasil reaksi kita saat itu juga gitu. At that moment kalau impressionism. Nah, kalau observation art it takes time. Kalau impressionism itu kebalikannya observation art, jadi kita apa reaksi yang kita dapat dari apa yang kita lihat itu langsung kita tuangkan di dalam karya seni gitu. Tapi kalau observation kita amati dulu, kita lihat sekelilingnya, terus kita rasakan dulu gitu, banyak emotional emotional aspek yang mempengaruhi hasil karya kita nantinya gitu. Nah, observation ini juga salah satu skill yang sebetulnya kita semua harusnya mulai melatih nih. Jadi kalau kita berada di suatu tempat, kita ada melihat sebuah benda, melihat sebuah pemandangan, mengamati baik-baik, itu adalah sebuah skill sebetulnya. Jadi seberapa detail kita bisa mengamati sebuah objek, itu skill yang harus kita latih. Gitu. Karena itu bisa meningkatkan critical thinking kita. Jadi
semakin kita melihat atau mengamati setiap detail, kita akan mulai mempertanyakan tuh. Jadi kenapa begini ya, kenapa begitu ya, alasannya kenapa ya. Jadi ini juga meningkatkan proses thinking kita. Jadi proses kita berpikir itu jadinya terlatih gitu. Terus creative thinking tentunya juga kita ditantang karena dengan mengamati sebuah objek plus harus menuangkan hasil pengamatan kita berupa sebuah hasil karya seni itu it takes courage gitu. Jadi bagaimana kita mengapresiasikannya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ke dalam sebuah wujud karya seni itu juga sebuah tantangan gitu. Gimana ya cara kita menunjukkan apa yang kita rasakan nih setelah kita mengamati sebuah objek gitu. Teman-teman yang di sini familiar dengan CM atau Charlotte Mason pasti familiar nih karena kan kalian melakukan yang namanya nature journal ya. Nah, itu juga salah satu proses dari observation art sebetulnya. Oke, nah lanjut ya. Oke, ada sebuah seniman asal Portugis, namanya Hendrik Posal. Nah, dia ini termasuk seniman yang memperkenalkan the art of observation art. Jadi, menurut Hendrik Posal ini, observation as an act of creation. Jadi, kita bisa menciptakan sesuatu dalam konteksnya karya seni ya dalam hal ini ya. Setelah kita melakukan pengamatan gitu. Dan ini sebuah breakthrough yang pada masa itu ya banyak seniman juga baru menyadari gitu bahwa oh iya ya observation art ini penting banget gitu. Nah, sedikit background tentang si Hendrik Posal ini. Dia asal Portugis, terus ayahnya seorang hakim, terus kakeknya seorang guru seni. Nah, sejak kecil Hendrik Posal ini dia senang menggambar dan melukis. Terus dan ayahnya melihat nih potensinya si Hendrik Posal ini, akhirnya dia mulai dimasukin ke sekolah seni sama ayahnya. Terus mulai dari waktu itu sekolah sampai ke Paris, dia pindah ke Paris untuk belajar seni sama para seniman-seniman di Prancis. Terus habis itu dia sempat tinggal di Roma. Nah, di Roma ini dia belajar banyak tentang classical art. Terus habis itu dan dia juga ketemu sama banyak seniman-seniman lain di Roma. Nah, terus habis itu dia balik lagi ke Prancis, terus dia memulai studionya dan dia memulai si yang namanya observation art ini, memperkenalkan ke banyak orang tentang observation art. Jadi observation art ini menurut Hendrik Posal juga itu dengan istilah the art of looking. Jadi bagaimana kita mengamati sebuah objek itu in every angle ya, jadi kita mengamati objek itu dari segala sudut pandang, terus kita mengamati benar-benar, mengamati secara perlahan-lahan, terus habis itu kita, uniknya dari si observation art ini adalah bahwa emotional thinking kita itu sangat mempengaruhi persepsi kita gitu. Jadi misalnya gini, kita semua nih, aku, Alika, Evan, terus Wawa, Ares, Raka misalnya ya, sama Jennifer, kita dikasih satu benda yang sama nih untuk kita observasi gitu. Taruhlah misalnya itu benda apa ya, misalnya sebuah kursi misalnya. Nah, terus di depan kita nih, kita dihadapkan sama sebuah kursi, sebuah objek kursi, terus kita harus membuat sebuah karya seni observation art berupa observation art. Nah, kita semua kan harus mengamati baik-baik tuh si kursi itu ya. Kita semua bergerak mengitari si kursi ini, terus from every angle, dari setiap sudut pandang gitu kan. Nah, uniknya tentang observation art ini adalah walaupun objek yang kita buat itu adalah satu objek yang sama, tapi hasil dari observation art ini dari setiap kita semua ini pasti berbeda. Kenapa? Karena observation art itu nggak cuma men-trigger visually aja, tapi juga emotionally. Kayak misalnya
makna sebuah kursi untuk semua orang pasti beda-beda gitu. Terus pengalaman visual mereka tentang sebuah kursi itu juga berbeda-beda dan itu mempengaruhi bagaimana kita melihat si kursi itu. Siapa sih si kursi ini? Apa sih wujud objek kursi ini? Dan ini semua dari mulai visually, mentally, sama psychologically itu semuanya tergugah gitu. Semuanya bermain gitu. Nah, ini yang uniknya dari observation art. Terus ini salah satu karyanya Hendrik Posau. Coba aku mau teman-teman mengamati dari si objek kita yang sekarang kita mau observasi ini ya, si karyanya Hendrik Posau ini. Oke, sekarang teman-teman coba amati lukisan ini baik-baik. Terus siapa aja boleh silakan mengekspresikan kira-kira apa sih yang terjadi di lukisan ini? Ada orang. Ada orang, oke. Terus Ada orangnya lagi ngapain? It looks like he's on a bridge. On the bridge? Yeah. Itu orangnya di atap bukan sih? Orangnya di atap. Sepertinya ya, atap atau teras gitu ya kali ya. Iya. Pokoknya di atas jalanan lah. Oke, terus ada lagi teman-teman yang lain? Ada pohon. Ada pohon, yes. Wow, pohonnya banyak loh. Ada berapa jenis pohon kira-kira ya di lukisan ini? Dosen matematika Universitas Kampung. Ada berapa jenis pohon kira-kira? Hah? Ada kaktus. Ada kaktus, yes. Terus apa lagi? Apa lagi yang kalian? Ada rumputan. Ada rerumputan. Ada kayak bebek. Ada kayak apa? Bebek? Di mana Some bebek? houses. You see some houses? Yeah. Ini apa nih? Ini yang kamu lingkarin apa? Ini ngelingkarin siapa nih? Ini apa ini emang? Apakah itu? Sculpture. Mirip bebek. Mirip bebek, oke. Oke. Oke, Zach, what do you see, Zach? I think I see houses. Houses, ya. Teman-teman ada yang lihat rumah nggak? Aku Lihat ada itu banyak. rumah. Banyak ya. Oke, nah kira-kira kalau dari hasil pengamatan kalian tentang lukisan ini, judul lukisannya apa ya? Coba ada yang bisa nebak nggak? Sawah. Judul lukisannya apa kira-kira? Desa. Desa-desa, oke, desa ya, village gitu ya kalau di bahasa Inggris ya kira-kira ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau coba tebak? Kira-kira judulnya apa lukisan ini ya? Pedesaan. Pedesaan, oke. Terus ada lagi yang mencoba menebak? Kita kumpulkan dulu semua jawaban. Apa? Savana. Oke, savana. Apalagi? Yang lain ada yang mau mencoba menebak? Kira-kira judulnya apa ya lukisan ini? Untitled. No, there's a title in this painting. Kira-kira apa judulnya ya? Apa? Apa Mahes? Nggak kedengeran? Desa Putih. Desa Putih. Itu Mahes kan barusan jawab? Ya, Mahes. Ya, aku ngendalin suaranya. Desa Putih. Wow, mendekati. mendekati. Oke, judulnya adalah White Houses. Ini dibuat oleh Hendrik Posau pada tahun 1882. Jadi hasil pengamatan dari Hendrik Posau tentang si White Houses ini direfleksikan sama dia dengan hasil karya lukis ini. And somehow nggak banyak orang yang ngeh gitu si White Houses ini sebetulnya yang mau dijadiin focal point-nya sama Hendrik Posau. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih detail nih dari kontras warnanya, dari komposisi gimana si Hendrik Posau meletakkan si rumah-rumah putih itu, sebetulnya kita sudah bisa menilai harusnya bahwa yes, fokus dari si lukisan ini adalah si rumah-rumah putih itu, si White Houses. Waktu di beberapa cycle lalu aku pernah ajarin tentang composition.
Composition itu ada yang namanya 1/3. Ntar aku kasih annotate ya. 1/3 composition itu gimana caranya si seniman membagi medianya menjadi kolom 3x3 kayak gini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, apa sih fungsinya si seniman membagi membagi area lukisnya ini menjadi kolom 3x3 ini? Fungsinya untuk dia mendeterminasikan kira-kira di mana ya dia meletakkan si focal point dari si lukisannya. Nah, dalam hal ini yang jadi focal point atau yang jadi emphasize dari lukisannya Henry Pousseau ini adalah si White Houses, di mana dia meletakkannya di salah satu garis yang di grid 3x3 ini. Plus, tolong diperhatikan kontras. Oke, nah salah satu basic art principle teman-teman masih ingat adalah kontras. Kontras adalah salah satu cara kita untuk memberikan emphasis terhadap objek karya seni kita. Oke, lanjut ya. Oke, ini karya seninya Henry Pousseau yang lain. Silakan teman-teman perhatikan baik-baik. Lalu ceritakan apa sih yang kamu lihat dari lukisan ini? Ada rumput. Apa? Ada rumah. Ada rumah, yes. Terus? Ada 2 warna langit. Ada 2 warna langit, yes. Itu sunset gak sih? Ya. Sunset atau sunrise? Sunset or sunrise, oke. Ada 2 warna langit, wow. Kelihatan kontras bukit. banget ya. Ya, Mahes? Ada bukit. Ada bukit, yes. Terus? Ada pohon. Ada pohon. Kira-kira apa yang kamu rasakan kalau misalnya kamu berada di lokasi si lukisan ini? Nggak tahu. Ceritakan dengan your 5 senses ya, dengan 5 panca indera kamu. Salah satu aja boleh. Misalnya apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu smell, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu tekstur apa yang kamu rasakan kira-kira? Rasanya tenang. Rasanya tenang, oke. Terus ada angin. Ada angin berhembus, oke. Terus ada udara. Ada udara, yes. Apalagi kira-kira teman-teman ada yang mau menjawab? Oke, pertanyaan berikutnya. Kira-kira judul lukisan ini apa ya? Sunset. Sunset, The sunrise. sunrise. Oke, yang lain ada yang mau coba menjawab? Sunset. Sunset behind the mountain. Sunset behind the mountain. Oke. Padang rumput. Padang rumput. Oke. I see some blue Padang gurun. Padang gurun. Oke. What do you see there? grass. Grass. Blue sky. Apa, Mahes? Blue sky. Blue sky. Sunset. Grass. Yes. Oke, coba kita lihat ya apa judulnya ya. Judulnya adalah Sonsoles. Dia mengekspresikan sebuah desa kecil. Sebuah desa kecil di Prancis. Ini dibuat tahun 1881. Oke, inspirasinya adalah, inspirasi yang didapat oleh Henry Pousseau saat itu adalah si matahari itu. Benar banget yang tadi Mahes sebut pertama kali. The moment you see this painting, pada saat kalian pertama kali melihat lukisan ini, bam, itu yang pertama kalian rasakan. Mataharinya. Jadi langitnya itu ada 2 warna. Kuning sama biru. Itu yang jadi vokal yang mau diangkat sama si Henry Pousseau pada saat dia melukis ini. Menurut dia, dari hasil observasi dia selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu ya, bagaimana dia menangkap tuh si nuansa dari si matahari ini. Ini sunset by the way ya. Si matahari ini dan responnya dari objek-objek di si pemandangan ini, kayak misalnya bagaimana si rumah itu menerima cahaya itu diekspresikan dengan baik banget sama si Henry Pousseau ini. Kalian perhatikan ada area-area yang dia highlight di lukisannya ini, kayak si rerumputan yang di sebelah sini dia bikin lebih seolah-olah dia merefleksikan si cahaya matahari itu gitu.
Oke, nah ini salah satu cara kita membuat empasis di dalam lukisan kita. Nggak putus-putus. Putus-putus. Oh, sinyal kamu ya? Sinyal Enggak kok, aku apa sinyal aku ya? enggak putus-putus kok, enggak putus. Oh, berarti sinyal kamu, bukan sinyal aku ya. Oke, nah ini salah satu skill yang Henry Poso miliki, bagaimana dia mengobservasi, nggak cuma berhari-hari loh, tapi berminggu-minggu, reaksi, respon dari alam sekitar dia yang dia lihat ini di angle ini nih, di angle tertentu ini terhadap si sunset gitu. Oke, di dalam membuat gambar observation art ada beberapa trik yang bisa kita lakukan. Misalnya gini, dan ini berlaku di impressionism juga sebetulnya. Waktu aku pernah ceritain ke teman-teman yang di basic artistry ya. Jadi pada saat kita membuat observation art, we are allowed to decide. Kita boleh menentukan sendiri nih. Kita boleh memutuskan sendiri. Detail mana sih yang mau kita tampilkan, detail mana yang mau kita perjelas, dan detail mana yang mau kita ignore. Gitu. Kayak misalnya, kalau teman-teman perhatikan, gambar ini, lukisan yang ini ya, sama lukisan ini, the way cara Henry Poso memberikan every detail in the paintings itu berbeda. Kayak di lukisan ini, hampir semua unsur dari gambarnya itu dibuat sangat mendetail sekali. Nah, kalau di sini, dia bikin detailnya lebih banyak di si cahaya ini, si sunset ini, plus respon si benda-benda sekitarnya terhadap si cahaya itu. Kayak rumputnya dibikin nggak terlalu detail, terus bukitnya dibikin nggak terlalu detail, gitu. Rumahnya detail karena mungkin dia mau menunjukkan shading di sini, bayangan-bayangan in response to the sunset, gitu. Jadi di dalam observational art diingat, kamu bebas menentukan, kamu bebas memutuskan yang mana yang mau kamu perdetail, yang mana yang mau kamu nggak buat detail. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Ini lukisan yang lain dari Henry Poso. Kalau ini gambar sih, ini gambar sketsa. Nah, kalian perhatikan bagaimana si Henry Poso ini mengekspresikan elemen movement di dalam gambar ini. Kayak seolah-olah gambar ini seperti dance by itself gitu loh, kayak benar-benar aku tanya ke teman-teman, kira-kira melihat gambar ini musik seperti apa yang kalian dengar? Kira-kira? Musik India. Musik India. Oke. Yang lain? Kira-kira suara. Soalnya gambarnya kayak India. Spain bukan sih, jadi kayak lagu Spain. Kayak Spain. Dansa Spain gitu gak sih? Kira-kira musik seperti apa yang alat musiknya bisa kelihatan nggak di gambar ini? Kira-kira alat Ada musiknya apa? gendang. Ada gendang, yes. Udah kebayang belum kira-kira kamu merasakan lagunya seperti apa ya kalau Ya udah. dengan gambar si sketsanya yang dia gerakannya sangat ya kayak gitu terus ada gambar seorang laki-laki membawa alat musik tertentu yang kita udah langsung we can sense it gitu, we can even imagine suara musiknya seperti apa sih gitu dari hasil alat musik yang terlihat di gambar ini gitu. Nah, ini salah satu aspek keistimewaan dari si observation art. Jadi dari pengamatan musiknya seperti apa, alat musik apa yang digunakan, terus kalau teman-teman perhatikan ini adalah salah satu folk dance ya kayak apa sih kalau di kita tuh kayak tarian daerah ya. Oh iya. Oke, I'm in the middle of the class, please. Oke, nah, terus teman-teman perhatikan ada kayak si dancernya itu membawa properti kayak kalau di kita mungkin kayak tari piring gitu ya. Nah, langsung kebayang tuh kayak misalnya gini, oh ini it reminds me of one Indonesian traditional dancing tari piring gitu kan. Terus langsung kebayang musiknya tuh seperti apa sih kalau tari piring gitu, yang sangat hype, sangat bersemangat, penuh dengan beats dan lain-lain gitu. Dan itu didukung sama si gambar alat musik yang dibawa sama yang dipegang sama si laki-laki ini. Oke, judul lukisan ini adalah Dancers, dibuat tahun 1879. Oke, let's learn to observe. Pagi ini kita beraktivitas membuat observation art.
Step nomor 1, aku minta kalian pilih satu objek benda yang kamu pakai sehari-hari. Do not take it for granted. Kamu mungkin pakai benda ini setiap hari ya, tapi mungkin kamu melewatkan detail-detail yang sebelumnya nggak pernah kamu observe. And you will find surprises. Gitu. Kayak pilih satu benda yang kamu pakai sehari-hari. Aku kasih hints ya, aku kasih suggestion. Backpack, sepatu, buku, Sabun, sabun, boleh. baju, Yes. Oke, pilih Baju. satu objek benda yang kamu pakai sehari-hari. Ambil. Objeknya ambil. charger. Oke, ambil objeknya. Pensil. Pensil. Kamu letakkan di atas meja. Sendok garpu. Sendok garpu, yes. Ambil sendok garpu. Charger. Apa? Kepala charger. Ambil kepala chargernya. Letakkan di atas meja di depan kamu. makanan, Makanan. Setuju. Mengobservasi makanan dan menggambar makanan itu seru loh. Aku nggak bisa jadi bikin lapar. Oke, udah diletakkan di depan kamu. Ya, buku boleh. Apa aja boleh. Oke, setelah itu perhatikan objek dari segala sudut pandang. Kamu balik-balik, kamu taruh di atas meja, terus kamu kelilingin si objeknya itu. Lihat dari segala sudut pandang, dari jauh, dari dekat banget. Terus kamu catat setiap kualitasnya. Oke, ini salah satu step untuk mengobservasi. Apa aja sih kualitasnya? Kualitas itu apa? Ada yang tahu nggak? Misalnya, kualitas sebuah benda itu apa sih? Apa itu kualitas sebuah benda? Ada yang tahu? Warna bentuknya. Warnanya, yes. Warnanya seperti apa ya? Terus bentuknya seperti apa ya? Terus apa lagi? Teksturnya halus atau kasar. Terus apa lagi? Kualitas sebuah benda, apa lagi? Boleh pakai sisir. Boleh pakai sisir. Yes, apa? Boleh pakai sisir. Pakai sisir buat nyisir apa buat kamu gambar? Aku gambar. Oke, sudah diambil objeknya? Dah, aku pakai HP. Pakai HP, oke. Udah, siapa yang sudah menuliskan setiap kualitas dari si objek? Siapa yang udah bikin? Dikosongin dulu aja, Max. Ini ketemu. Siapa yang sudah membuat kualitas? Kualitas Daftar tadi apa kualitas? yes. Kualitas tadi apa? Lupa. Kualitas dari si benda itu. Benda itu kualitasnya seperti apa sih? Kualitas tuh contohnya apa aja? Tadi ada yang bilang warna. Warnanya kayak apa ya? Bentuk. Bentuknya seperti apa sih? Bentuk juga kalian bisa ekspresikan dengan berbagai macam kata. Misalnya bentuknya kotak, tapi kalau untuk kasus Ares misalnya, bentuknya kotak, bentuknya persegi panjang, tapi sudut-sudutnya itu tumpul ya, kayak gitu. Itu kamu catat semuanya, kualitasnya seperti apa. Nah, nanti itu tertuangkan nggak dengan dari gambar kamu nantinya gitu. Oke, nah ini salah satu cara kita mengobservasi sesuatu ya. Jadi kita perhatikan kualitasnya semuanya. Kalau kita mau mengobservasi sebuah kegiatan atau sebuah pemandangan misalnya, sama caranya adalah kita perhatikan dari segala sudut pandang, jauh, dekat, kita geser sedikit ke kanan, geser sedikit ke kiri, terus kita dari berbagai ketinggian, terus habis itu kita catat setiap kualitasnya. Kualitasnya apa aja ya? Warnanya seperti apa sih? Apakah dia berbau? Wangi apa bau misalnya? Terus kasar apa halus? Terus kalau dia berwarna, warnanya apa? Kalian bisa ekspresikan nggak warna itu? Menceritakan si warna ini warnanya apa? Kalian bisa nggak menceritakan warnanya apa sih? Misalnya dia merah tapi kok agak ke kuning-kuningan gitu, agak ke
orange, tapi merah tapi orange. Gimana ya cara aku menggambarkan si merah dan orange ini? Nah, ini sesuatu yang tadi aku bilang, dengan membuat observation art, you will be challenged gitu. Kamu akan merasa tertantang untuk bagaimana ya cara aku menuangkan si kualitas ini nih yang aku lihat nih dari hasil pengamatan aku ini ke dalam sebuah karya. Oke. Nah, kalau udah dicatat setiap kualitasnya, misalnya kalau ada yang pakai objek backpack misalnya atau tas ya, tas ransel atau tas kalian yang biasa sehari-hari kalian pakai, diperhatikan baik-baik, kayak misalnya dia ada zippernya di sebelah mana, gitu. Terus warnanya apa sih? Terus ada ini nggak ya? Ada gambar-gambarnya nggak ya di tasnya, gitu? Ada gambar apa aja nih? Patternnya seperti apa? Warna-warna apa yang terlihat, gitu. Terus nyaman nggak nih dipakainya backpack kamu, gitu. Terus kalau kamu pilih sepatu, nyaman nggak sepatunya dipakai? Terus biasanya kamu pakai sepatunya itu untuk apa sih? Untuk kegiatan apa? Kalau backpack, biasanya tasnya kamu pakai untuk kegiatan apa? Nah, itu kamu catat tuh semua kualitasnya. Nah, kalau udah tentukan satu sudut pandang, terus dan terakhir, mulai menggambar. Oke? Nggak usah takut salah, nggak usah takut gambarnya nggak proporsional, nggak usah takut gambarnya plenyet-plenyet. Just draw what you see. Just apa yang kamu amatin, itu yang kamu gambarkan. Sometimes orang akan menilai gitu bahwa itu gambar kamu nggak seperti yang kayak gitu deh, harusnya deh gitu. Nah, nggak usah khawatir karena yang tadi aku bilang, walaupun kita semua nih misalnya dikasih satu objek yang sama, kursi yang sama, belum tentu hasil kita menggambar itu bisa sama satu sama lain. Karena dalam observation art ini, nggak cuma visually doang yang bermain, tapi psychologically dan emotionally. Jadi apa yang kamu rasakan terhadap si benda itu, apa yang kamu tangkap personanya dari si benda itu yang kamu gambar. Oke, ada pertanyaan so far? Kayaknya udah mulai pada jago nih ya. Apalagi yang udah bertahun-tahun AJS, pasti udah bisa nih langsung. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Ini beberapa contoh observation drawings. Kalau teman-teman yang sering melakukan nature journal, pasti familiar banget sama yang namanya observation art ini karena it's more or less the same sama si nature journal ini. Ada yang masih bingung nggak mau gambar apa? Apa udah tahu semua yang mau digambar apa? Coba yang masih bingung mau gambar apa, silakan. Kalau menggunakan warna-warna masih terlalu sulit untuk kalian, bisa gambar pakai pensil dulu aja, graphite. Alika gambar apa? Ya tadi kamu bolak-balik itu terus cat air. Aku gambar cat airnya. Gambar cat airnya? Oh, oke. Gambar cat airnya pakai cat air juga? Iya, Kak. Iya. Oke, satu hal tentang observation art. Do not take photo. Jadi kamu jangan foto terus kamu gambar dari foto. Karena that's not observation art. Observation art itu kayak tadi aku diceritain, draw from life. Jadi benar-benar harus live. Live artinya at that moment, saat itu juga kamu gambar. I see a shoe. Shoot, ya. Kalau kamu gambar dari hasil foto, misalnya kamu lihat pemandangan nih, terus kamu foto, terus kamu gambar observation art, that's not observation art. That's just copying what you foto kamu doang gitu. Oke, so observation art itu benar-benar dari hasil kalian mengamati bendanya in real life. Oke. Oke, aku persilakan kalian menggambar ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Aku mau lihat hasil observasi kalian terhadap objeknya, terus bagaimana kalian menggambarkannya di
di sebuah karya seni. Kalau yang ini hijau mudah. Tuh. Ada yang sudah mulai menggambar atau sudah selesai? Yes.
Ya. Pintu apa? Iya, iya, iya. Ai. Ada yang udah selesai? You're actually coloring it, not shading. The shading is kind of like, you see, with this circle. This doesn't look 3D. So shading is like white to dark. After shade like this, and shade like this. Shading is kind of like making stuff look 3D. Wow, not a ball, looks 3D. Because of the shading.
Evan baca kah saat ini? Iya. Wow. Nice drawing. Aku Ini bisa nanti lihat itu aku mau ketebalan kasih bukunya. tambahan Bukunya tebal lagi. banget emangnya. Terlihat seperti tebal bukunya. Bukunya emang tebal banget ya? Oh Iya, ini iya, aslinya. bukunya memang tebal ya. Wow, oke. Ini nanti Nice. aku mau kasih bayangan lagi. Mau kasih apa lagi? Bayangan. Bayangan. Oh, oke oke. Bayangan di mana di bukunya? Bayangannya itu di sini, Rius. Oh iya 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 iya. Ojek mau lihat. Wow, good work Evan. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Dino Zek. Ayo, ya ke Mana Zek mau kasih lihat punya Zek nggak? Mana? Where's you going? Tante Ira, mohon maaf, tapi saya belum bisa ngerjain sekarang karena mau pergi. Nanti dengerin dulu aja ya. 3D Oke. scissors, 3D card, 3D ball, small 3D ball, Apa ini, medium Zak? 3D ball, pillow, 3D pillow. Kasih lihat gambarnya di sini dong. What is that, Zach? Wow, you drew a lot of things. That is a remote. That's a remote. Remote, That's a ball. a A ball, ball. Bigger ball and the bigger ball. Card. A card. a card. Yes. What card? Our condo card. Oh, And also we have our pillow. house card. A pillow over here and a Mm-hmm. scissors, cup, Mm-hmm. an arrow that shows this ball, but this ball turns to this ball and it turns all the way to this ball. Mm. Why is the ball moving around? I don't know. I'm moving around. Okay. It just transforms. This Mm. ball turns this ball, Mm-hmm. turns all the Mhm. way to this ball. I see. Okay. And then a pillow over here, Mm. remote over here, and also our house card, scissors, cup. Mm-hmm. I can't finish this. We can't draw that. Okay. Just ignore that. Cool drawing, Zach. Yes. I can see the pillow is so comfortable. Yeah. Thanks for sharing, Zach. Oke, ada lagi teman-teman yang mau share hasil karyanya? That's a house card. Yes, Kak Sri mau share. Aduh. Resen tadi. Udah selesai kah? Maaf kepencet, Kaira. Oh iya. Ini saya mau, ini si Langit sama Kai, kalau Sabtu pagi pada susah bangun tidur. Jadinya tantenya ikut aja nih. Saya Boleh, nggak lihat aja. apa-apa. Nggak apa-apa, siapa aja boleh kok. Oke, saya ngikut aja ya. Oke. Saya mau belajar soalnya. Yes, silakan. Thank you. Alika sudah selesai? Belum. Oh, belum. Oke. Ara sudah selesai?
dikit lagi. Gambar apa, Res? Handphone tetap? Iya. Oke. Lanjutkan, Mas. Aduh, sakit. Tante, Eva ada kelas lain. Live ya. Oke, teman-teman semuanya, jangan terburu-buru ya membuatnya ya. Diselesaikan aja pelan-pelan, on your own. Yang sudah mau leave Zoom, silakan leave. Nanti jangan lupa karyanya di-upload di Padlet. Oke? Oke, Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye. Tante Ira, aku udah selesai. Sudah selesai? Nih. Baiklah musik. Oke. Wow. Phone and a laptop. Oh, handphonenya di atas laptop, Res. Tadi aku gambar di atas laptop. Oke. Wow, detail ya. Ada logonya. Handphone apa tuh, Zek? Zek tahu nggak itu handphone apa? iPhone. iPhone ya? iPhone. Iya. Terus ada gambar-gambar. Itu gambar-gambar itu yang digambar di laptop berarti ya? Oh. Oh. Wow. Kelihatan apa proporsi si gambar handphonenya sama laptopnya kelihatan. Dari situ bisa apa more or less ukuran si handphone berapa ya, kita jadi bisa membanding karena ada objek pembanding di situ ya. Oke, keren Res. Kasih Kak. Thanks for sharing. Aku live duluan ya. Oke Res, terima kasih. Kasih.
Yes, Raka udah selesai. Sudah. Kita di-share gambarnya. Wow, nice shading. Is that a laptop? Is it a laptop? Apa itu? Gambar apa itu, Raka? Yeah, I think it's an iPad. Is that an iPad? Is that an iPad? Itu iPad bukan, Raka, kata Zack. Kok videonya mati? Izin lift ya Tante Ira. Terima kasih. Oke, Raka, terima kasih. Bye. Yang mau share hasil karyanya, Oke, yang mau share hasil karyanya, silakan. Aku tunggu sampai jam 11.15 kita tutup Zoom-nya ya. Tapi teman-teman masih boleh melanjutkan. Nanti di-upload ke Padlet, oke? Oke. Oke, Zak? Kak, Tante Ira aku udah selesai. Oke, Mahes, coba kasih lihat punyanya Mahes. Kita lihat punyanya Mahes. Ngeblur, gambarnya ngeblur. It's blurry. Bentar. Bentar. It's Bentar. Blur background-nya dimatiin dulu deh. A car. It's a car. Wow. It's a car. Gambarnya detail banget, Mahes. Is it what car is that? Objeknya apa itu? Mainan, mobil mainan. Ya, mobil Bumblebee. Oh, Wow, ini detail banget gambarnya. nice. Detail sekali gambarnya itu. Rodanya kayak kelihatan belok dikit. Terus, kasih nanti mau lihat gambarnya sama Hes. Terus apa bentuknya kelihatan gitu mobilnya itu bentuknya Bumblebee. Nice sih? Yes. Detail banget gambarnya. Keren-keren, Mahes. Oke, Mahes boleh cerita nggak? Enggak usah. Ini aku perlu apain lagi ya, Tante? Biar lebih bagus. Tadi dulu, aku boleh tanya nggak proses Mahes menggambar ini apa duluan yang digambar? Aku gambar bentuknya dulu, baru aku gambar bagian dalamnya gitu, kayak bagian dalam rodanya, terus bagian ininya, Yes. terus lampunya, terus dikasih bayangannya gitu. Berarti gambar outline dulu ya? Iya. Outline mobilnya. Wow, oke. Terus pada saat gambar outline-nya, Mahes pakai teknik-teknik perspektif nggak? Karena aku ngeliat perspektifnya di sini dapat banget nih. Enggak, Tante, aku nggak. Wow, keren banget. Menurut aku perspektifnya ini oke banget nih. Terus detail-detailnya juga kelihatan. Oke, how to improve this drawing? Menurut aku kamu bisa kasih tambahan shading. Jadi misalnya ini kan aku udah bisa lihat perspektifnya udah ada nih di sini. Tapi shadingnya belum membantu. Kayak misalnya gini, area yang aku bisa annotate nggak sih? Zikri. Kayak misalnya, iya aku nggak bisa annotate ya. Area yang di mobil bagian atas nih, sisi atas, sisi samping sama sisi depan itu kamu kasih shading yang berbeda, gelap terangnya berbeda.
Jadi biar lebih kelihatan lebih realistis gitu, lebih realistik gambarnya. Itu aja sih paling yang bisa kamu improve di shadingnya. Kalau kamu tidak berencana memberi warna di situ, at least ada value shadingnya di situ bisa terdeterminasi bagian mana yang paling gelap, bagian mana yang paling terang. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Overall keren banget, Mahes. Gambarnya keren. Terima kasih, Tante. Sama-sama. Oke, siapa lagi yang mau sharing hasil karyanya? Jangan. Taruh di sana, taruh di depan pintu, nanti hilang. Siapa lagi yang mau sharing hasil karyanya? Ngapain sih? Jangan dibalik-balik. Tante, aku izin live dulu ya. Oke, Mahes, silakan. Terima kasih. Jangan di mirror. Itu tapi kelihatannya di orang malah mirror. Cek, asik. Sekeri. Sekeri, taruh di sana, nanti hilang. Kalau mau keluar susah nanti. What's this for? What does the green screen for? Ada lagi yang mau sharing? Virtual background is still loading. Apa nih, Zak? Virtual background. Oke, siapa lagi yang mau sharing hasil karyanya? Silakan. Aku sudah selesai, Kak. Oke, Gabriela, silakan coba di-share hasil karyanya. Oh, what is that? Comb. It's a comb. Wow. Coba dikasih lihat lagi, belum kelihatan. Oh, warnanya, look at the colors. Aku bisa lihat kualitas dari sisirnya itu, dari kualitas warna. So, From here. oh iya. Is it red or pink? It looks like pink and red. Yeah, I just made it by myself. I think so hard. Okay, that's nice. Okay, Ada can gambarnya. I leave now? Yes, you can leave now. Thanks for sharing. Thank Gabriela. you. Bye. Thank you. Bye. How's for nice? Nice. Apa? Nice. Nice. Gambarnya bagus. Iya, bagus ya gambarnya. How's so nice, Mommy? N-I, right? N-I. Apa ini? Kamu nulis apa? Nice itu N-I-C-E. Kak, aku udah selesai. Bari, oke, silakan di-share hasilnya, Bari. Oh, ini. Wow. Aku suka nih, everyday object, but you draw it in such a way. On a pencil? A pencil drawing a pencil? A pencil drawing a pencil. Oh, wow. This is super interesting. Is it a pencil drawing a pencil? It's a pencil drawing a pencil. So Bari is drawing a pencil, drawing a pencil, drawing a pencil. It's like, look at this deck. Wah, keren banget idenya. Terus pensilnya pun aku bisa lihat kualitasnya, ada grafitnya, ada kayunya di situ, ada cat hijaunya. Wow, keren. Bahkan ditulis itunya juga ya, merek pensilnya juga ada di situ ya. Oke, idenya dari mana nih, Bari? Nggak tahu, kepikiran aja. Wow, very creative. I like it. Aku suka banget idenya. Thank you, Bari. Ya, sama Kak, aku boleh live Kak?
Yes, silakan. Nanti diupload di Padlet ya. Iya, Terima kasih, Bari. sama-sama. Ada lagi yang mau sharing hasil karyanya? Kalau nggak ada, kita tutup Zoom-nya karena udah 1 jam lebih. Apa tuh, Jack? Alika udah selesai. Alika udah selesai. Ayo di-share, Alika, gambarnya. Cuman nggak diwarnain. Nggak apa-apa. Mana gambarnya, lihat? Ini gambarnya. Iya. Geser kertasnya dong. Nah, oke. Oh, gambar watercolor yang tadi ya, Alika? Wow, oke. Kamu ini gambar, nggak tracing, tapi gambar langsung kan? Wow, that's cool. Gambar langsung. Gambar bulat-bulat lingkarannya pakai apa tuh, Alika? Pakai tutup. Oh, so creative. It's problem solving. So, Alika mau gambarin si bulat-bulatnya itu pakai apa kira-kira supaya konsisten lingkarannya. Jadi Alika pakai tutup botol. Nice, Alika keren. Good work. Thank you, Alika. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing hasil karyanya? Apa itu, Zach? What did you type? Apa sih, Zach? Oke, ada lagi yang mau sharing hasil karyanya? Kalau nggak ada, kita tutup dulu karena udah 1 jam lebih. Anyone else done? Is anyone else done? Kamu udah selesai, Zach? Nanti mami foto ya, mami taruh di Padlet ya. Tante Ira, Wawa udah hampir selesai. Oke, Wawa. Sudah mau kasih lihat? Wow, gambar apa tuh? Wawa, coba mami spotlight dulu gambarnya Kak Wawa. Gambar tablet. Gambar tablet. Wow. Wah, gambarnya pakai apa tuh? Pakai alat bantu apa kamu gambarnya? Pakai penggaris sama Yes. yang bulat-bulat ini pakai koin. Oh, kok koinnya besar tapi bulatnya kecil. Bulatan yang mana yang pakai koin? Empat-empatnya. Oh, pinggirnya, tepi-tepinya. Wow, very creative. It's problem solving again. Kakak Wawa mau bikin saya edge-nya itu dia gimana caranya pakai koin. Wow, good work, good work. Nice. Terima kasih, Wawa. Sama-sama. Oke, ada lagi Kak yang mau sharing? Di mute ya, Jack? Di mute nggak? Enggak. Mama mau ketik apa lagi, Jack? Oke, teman-teman, silakan dilanjutkan ya, masing-masing ya. Nanti diupload di Padlet. Ntar aku bikin dulu Padletnya, udah ada belum? Cek, Aslu. Kita lihat Padletnya udah ada apa belum? Mana dia? Diam dulu, Mami lagi mau ketik, Zek. Ada di sini ya, aku bikin ya. Observation art. All ages. Tanggal berapa sekarang, Zek? 26/03/2022. Oke, silakan nanti diupload di Padlet ya, teman-teman. Aku udah bikin shelf yang baru untuk hari ini.
Oke, teman-teman, silakan dilanjutkan. Zoom-nya kita tutup dulu. Bye-bye, everybody. See you again next week semuanya. Selamat beraktivitas.